Ini adalah salah satu destinasi yang lagi ngehits di daerah Gresik. Iya mah, enak. Ajak aja udah semua adik-adiknya. Salah ngajak-ngajak mereka gue, harusnya gue ngajak keluarga gue di sini. Aduh, gimana coba itu? Si Yudi ngeluh-ngeluh Surabaya panas, kabin mobil kayak gimana. Udah tenang aja sih, kalau kayak gini tuh pasti bakalan beres. Gue bingung mau ngapain tanpa kerasa. Gue nemuin gerabah-gerabah peninggalan zaman Majapahit. Yang katanya bisa bikin awet muda. Cuci muka di gue banyak-banyak. Dan kamu bisa berenang. Untungnya ada program Brem Journey ini, jadi gue bisa keliling ke tempat yang belum pernah gue datengin. Di episode kali ini kita udah sampai di Surabaya, di Bandara Juanda. Dan kita akan mengelilingi banyak sekali desa-desa wisata di Surabaya dan juga salah satu mall terbesar di Surabaya. Dan serunya nih, di sini kita nggak tahu sih sebenarnya mau jalan kemana karena yang akan menentukan destinasi wisata, lokasinya itu adalah Usoners dari Polling. Dan langsung aja kita pergi ke out of nowhere. Walaupun sebenarnya sampai sekarang gue bakal gak kebayang. Dari tadi gue browsing nih kemana desa wisata di sekitaran Surabaya ya gitu ya. Tapi ya udahlah, terserah Usoners saja nanti bakal kemana. Dan itu udah ada jemputannya tuh. Ayo. Ternyata kita semua muat ya di sini. Jadi nggak sabar jalan-jalan besok. Asik. Kemarin di Instagram Uzon Indonesia udah disebar polling buat Usoners tentuin kemana aja kita dan ngapain aja di destinasi wisata ini. Dan seperti yang kita lihat, kita udah nyampe dan berada di Desa Wisata Gosari. Di sini alam banget sih, dan ternyata walaupun alam banyak banget spot instagramable. Jadi kayak ada townhouse yang warna-warni, kebun bunga, sampai dengan lanskap alam kayak Gunung Kapur. Itu cakep sih, harus didatengin. Jadi ini adalah salah satu destinasi yang lagi ngehits di daerah Gresik. Mending lo datang ke sini. Jadi di Google Map itu ini kayak yang dekat ya, cuma 50 kilo. Ternyata sih pas gue nyetir tuh berasa jauh banget gitu. Jalannya ada jalan tol, terus jalannya sempit-sempit dan banyak banget sebenarnya jalan yang nggak enak gitu ya, nggak enak. Maksud gue tuh bergelombang gitu. Udah gitu ini kan pertama kali ya kita ke sini, jadi gue sama sekali nggak tahu. Tadi juga gue minta ke Putri, coba dong tolong Google Maps gitu-gitu ya. Tapi ya itu susah gitu. Untungnya di monitor mobil tuh kita bisa nampilin maps dan itu nyelamatin banget di kondisi kita nggak tahu medan ke depan tuh kayak gimana. Kebayang nggak sih kalau kemarin tuh gue tuh flying naik pesawat itu dari Jakarta ke Surabaya itu hampir 2 jam dan duduk paling belakang. Bayangin. Jadi nggak bisa direbahin gitu kursinya. Dan kaki gue nekuk. Aduh, itu nggak nyamannya. Tapi untungnya selama perjalanan dari Surabaya ke wisata Gosari ini, wih nyaman banget dong. Lutut gue nggak harus nekuk. Bisa selonjoran dengan bebasnya dan itu nyaman banget. Tadi tuh sebenarnya gue disuruh buka map sama Mas Bagja, tapi berhubung gue nggak bisa baca maps, kanan kiri aja gue bingung. Akhirnya ya udahlah, gue serahin aja ke Mas Bagja. Gimana tuh baca mapsnya? Si Yudi ngeluh-ngeluh Surabaya panas, kabin mobil kayak gimana. Udah tenang aja sih, kalau kayak gini tuh pasti bakalan beres. Gue nyalain aja duluan mesinnya, jadi ntar anak-anak masuk kabin udah adem, ya nggak? Karena ini wisata berbasis alam, jadi walaupun terik tetap sejuk. Dan ini lumayan cocok sih buat keluarga. Jadi tadi paling enak tuh jalan-jalan sambil ngeliatin pemandangan. Tapi uniknya di sini juga bisa foto-foto dan kamu bisa berenang. Jadi di situ tadi ada banyak banget bocil-bocil berenang. Jadi kalau misalnya panas langsung aja berendam tuh. Untuk tempatnya sendiri Gosari itu sebenarnya oke lah. Bahkan gue berpikir salah ngajak-ngajak mereka gue. Harusnya gue ngajak keluarga gue di sini. Jadi walaupun di jalanan tuh panas, di sini adem. Jadi nyantai-nyantai lo tadi di kafe sawah gitu tuh sambil ngopi. Ya udah, daripada harus muter-muter. Aduh, capek cuy.
Sebenarnya gue penasaran banget pengen nonton pentas kesenian yang biasanya ada di sini. Tapi sayangnya pementasannya lagi nggak ada. Akhirnya untuk menghibur diri, tadi gue ngeliatin ikan-ikan yang super gede ada di sana. Sekaligus main ke Sendang Bidadari yang katanya bisa bikin awet muda. Cuci muka di gue banyak-banyak. Untungnya ada program Brem Journey ini, jadi gue bisa keliling ke tempat yang belum pernah gue datengin. Misalnya Gresik ini. Semoga aja kedepannya bisa ke wilayah Indonesia lain atau bahkan keliling satu Indonesia. Nah, berhubung gue suka banget sama sejarah, gue sempat browsing-browsing juga kalau misalkan di wisata Gosari ini tuh ada situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit ya. Yang pertama itu ada prasasti yang ada di gua gitu, di Bukit Kapur itu. Nah, gue sempat cari-cari hiking ke Gunung Kapur itu, tapi ternyata gua nggak nemu. Dan yang satu lagi sih katanya itu ada tempat pengolahan gerabah di zaman Majapahit. Ya gue cari-cari lah gitu kan. Dan ternyata katanya menurut pengelola di sini itu gerabah-gerabah peninggalan yang ada di situ tuh belum sempat diteliti ya atau dikonservasi. Jadi ya berserakan gitu aja. Keren dong gue nemuin gerabah-gerabah peninggalan zaman Majapahit. Nah, kemarin kita dari desa-desa, sekarang kita gantian nih ke kota atau ke mall. Tapi kita nggak sekedar jalan-jalan aja, kita mau datang ke event Honda yang kebetulan mobil yang kita pakai jalan-jalan kemarin ada di sini nih. Sorry, kakak Christina dari MasterChef bukan? Iya, oh iya. Halo, aku Mauren dari Yuzon Indonesia. Iya. Nah, aduh, sorry, aku agak nervous dikit. Agak apa bisa Oke, aja. jadi seneng banget bisa ketemu sama selebgram asli dari Surabaya. Nah, mumpung kan kakak nih kuliner banget. Sebenarnya aku pengen nanya sih, sebenarnya enaknya tuh di sini kita makan apa ya? Oke, boleh banget. Ntar Oke. aku rekomendasiin kamu salah satu tempat kuliner yang wajib dicobain di Surabaya. Boleh. Kalau kakak ikut bisa gak? Boleh nih. Boleh. Oke, boleh. Asik, seneng banget. Nah, by the way kak, aku pengen nanya, sebenarnya kakak nih datang ke Tunjungan Plaza ya? Iya, Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza nih lagi ngapain sih? Pengen ngapain? Nah, jadi sebenarnya tadi aku tuh lagi jalan-jalan, terus aku lihat di atrium TP3 ini kok kayaknya ada event Honda lagi rame-rame kan. Terus aku tuh lagi lihat salah satu mobil yang cari karakteristiknya tuh sesuai sama aku. Oke. Nah, aku lihat kayaknya sih BRV ini tuh dari desainnya oke, Betul. kapasitasnya juga cukup luas. Nah, yang aku penasaran ini itu nyaman nggak sih kalau kita pakai? Pas banget. Jadi kemarin aku sama teman-teman Yuzon tuh udah keliling di Gresik ya, deket sini kan ya? Iya, yang lumayan lah 1 jaman lebih gitu. Nah, perjalanan panjang tuh nyaman banget sih pakai mobil ini. Oke. Dan aku ngerasa BRV ini kayaknya cocok sama Kak Christina. Oke. Nah, kalau kayak gitu gimana kalau kita langsung tancap gas aja kali ya? Oke, cus yuk. Oke, cus. Oke. Gimana duduknya di belakang, aman? Aman nih, orang udah selonjoran siap tidur dari tadi. Tuh, kan gak enak kan kalau pas aku ikut kalian malah sempit-sempitan. Aman. Oke deh, mantul. Asli, hari ini seru banget dari cuma ke Tunjungan Plaza, tiba-tiba ketemu sama selebgram Akamsi, si Christina MasterChef, dan diajak makan juga lagi. Itu tadi kita pergi ke Bebek Sinjai, dan enak banget, karena gue pikir tuh bebek alot, ternyata rempahnya gurih. Pokoknya sih pengen cobain lebih banyak kuliner lagi, mungkin next destination dari Brem Journey lebih asik lagi kali ya. Christina, tadi kan lo udah coba tuh buat test drive mobil ini, menurut lo gimana? Menurut aku sih ternyata ya, kan kamu bilang tadi nih Mauren waktu pergi kemarin tuh lumayan nyaman. Waktu aku cobain beneran sih, ternyata kayak lumayan nyaman. Terus begitu aku lihat interior dalamnya kayak kapasitasnya cukup gede juga ya. Nah tadi waktu aku duduk di depan, aku sempat nanyain kan gimana sih rasanya duduk di belakang. Nah waktu aku cobain sekarang, ternyata bener-bener enak, bisa selonjoran juga kayak gini. Terus waktu aku tadi nyoba nyetir, ternyata setirnya tuh ringan banget. Jadi menurut aku sih nyaman banget ya naik BRV ini. Jadi thank you so much buat Yus Indonesia yang udah ngajakin aku jalan-jalan bareng. Buat kalian, saksikan terus Brem Journey di channel Yus Indonesia selanjutnya. Bye-bye!
Nama saya Danis. Nama saya Yohana, saya dari Malang. Nama saya Novia. Nama saya Hana. Nama saya Doni. Yang pasti sangat keren sih, sangat ganteng sekali. Keren banget sih. Kelihatan lebih tinggi. Simpel, menarik. Banyak perubahan. Honda BR-V keren banget sumpah. Ini sangat sporty. Kalau buat anak muda lebih oke lah. Nyaman sekali, mesinnya sangat responsif. Merasa lebih lapang ya, lebih luas. Standarnya lebih nyaman dibandingkan mobil-mobil yang lain sih. Apa di dalam itu lega gitu, luas. Cocok untuk keluarga. Lebih ringan. Tenaganya, horsepower-nya oke lah. Aman banget lah, kita bisa lepas cruise control gitu-gitu. Terus Walaupun dia matic sangat responsif, secara handlingnya juga mantap. irit juga. Tinggi saya 170. Di bagian paling belakang sendiri masih cukup lega sih buat saya. Kaki kita tidak nekuk gitu loh. Cocok aja sih buat rame-rame hangout sama teman. Yang paling disuka sensing sih, maksudnya dia bisa bisa membuat kita nyaman lah dalam berkendara. Safety-nya dapat, amannya dapat, sama cruise controlnya juga oke. Pinginnya ngebut terus sih, enak, saking enaknya nggak terasa di dalam. Waktu kita kalau keluar kota ya lebih enak sih, lebih nyaman gitu aslinya. Pasti, saya akan merekomendasikan kendaraan ini ke saudara, ke teman, dan kolega yang lain. Sangat aku rekomendasikan, kebetulan waktu rekomendasikan temanku tertarik dan temanku juga beli loh. Kalau saya akan merekomendasikan untuk teman-teman saya karena ini benar-benar bagus. 9,5. 9 lah. 10, benar. 9,5. Kita 9 ya. 10. Keren, sporty, cakep. Lincah, nyaman, luas ya. Nyaman, ringan, hebat. Keren, luas, sama nyaman. Responsif, tangguh, dan comfort gitu. Sporty, lincah, ringan. Prestis, sensasional, keren abis. Mantap, all new Honda BR-V.